Dalam spiritual meter terjadi aritmatika niat. Matematika sederhana yaitu penjumlahan terhadap nilai niat yang ada di sekeliling kita. Misalnya, seorang yang marah -2 bertemu dengan orang yang marah juga -2, maka yang terjadi penambahan. -2 ditambah -2 sama dengan -4 adalah level dari rasa takut. Seorang konsumen komplain dengan marah -2 atas barang yang tidak bagus kualitasnya. Lalu oleh sang penjual bukannya dibalas dengan kebaikan, malah dibalas dengan marah juga -2. Bapak jangan sembarangan komplain-komplain seperti ini. Saya sudah capek ya mengerjakan order dari Bapak. Bukannya berterima kasih, malah komplain aja kerjanya. Jawab sang penjual. Si konsumen juga tidak terima dengan ucapan dari si penjual. Loh, saya ini konsumen. Konsumen itu raja. Anda harus terima dong komplain dari saya. Sahut si konsumen dengan energi marah. Kata siapa pembeli itu raja, hah? Jangan suka-suka hatimu lah ngomong. Pembeli dan penjual setara kok. Jangan ngerasa situ jadi raja saya ya. Timpal penjual. Semakin dituruti kemarahan keduanya, akhirnya keduanya berada pada level -4, yaitu ketakutan. Kelihatannya saja keduanya gagah ingin baku tonjok, tapi gemuruh di dadanya tidak bisa disembunyikan. Keduanya ketakutan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keajaiban hilang, rezeki hilang. -3 ditambah -3 sama dengan -6. Suami yang serakah -3 bertemu dengan istri yang serakah -3. Sudah pasti bawaannya ingin cerai atau -6. Inilah yang menggambarkan kenapa banyak artis kok mudah kawin cerai. Karena motif nikahnya hanya karena pamrih, bukan cinta yang tulus. Begitu juga kalau rekan bisnis serakah -3 bertemu dengan rekan bisnis yang juga serakah berharap pamrih -3. Tidak lama bisnisnya pecah kongsi. Pemerintah serakah -3 dan masyarakat serakah -3. Yang terjadi keputusasaan menghadapi krisis ekonomi. -5 ditambah -2 sama dengan -7. Seorang pendosa -5 bertemu dengan seorang pemuka agama yang marah -2. Bukannya nasihat sang pemuka agama didengarkan, yang ada pendosa itu makin dalam masuk ke perasaan malu, bersalah, dan tidak mau memperbaiki diri. Begitu juga anak yang nakal -5 bertemu dengan ayah yang marah -2. Suami yang selingkuh -5 bertemu dengan istri yang cemburuan -2. Masalah tidak selesai, yang ada kedua pihak sudah melampaui titik putus asa. -3 ditambah -1 sama dengan -4. Seorang penjual yang serakah -3 bertemu dengan pembeli yang tidak mau kalah -1. Yang ada saling ngotot saja. Suami serakah -3 bertemu dengan istri tidak mau kalah -1. Yang terjadi keharmonisan hilang, rezeki hilang. -7 ditambah -1 sama dengan -8. Seorang koruptor yang tertangkap -7 menghadapi pendemo yang menuntutnya untuk segera diadili -1. Bukannya koruptor itu tambah baik, malah tenggelam ke -8. -8 ditambah -2 sama dengan -10. Seorang gay -8 bertemu dengan pendakwah yang marah -2. Selamanya gay itu tidak akan sadar. Yang ada, gay tersebut makin terpuruk dan pendakwah itu juga makin terbawa energi tidak positif dari si gay. Kenapa banyak masalah kehidupan kita yang tidak pernah selesai, bahkan oleh para ustadz atau pemuka agama sekalipun? Seperti yang pernah kita ketahui bahwa ada sebuah kisah yang panjang tentang seorang yang membunuh 99 orang. Saat dia mau bertaubat, pembunuh berdarah dingin ini berada di level -7, bertemu dengan seorang ulama. Pembunuh itu bertanya, "Apakah ampunan saya diterima oleh Tuhan?" Sang ulama kaget dengan fakta bahwa ada seorang yang mampu membunuh 99 orang.
dan itu adalah dosa yang sangat berat dalam pandangannya. Maka dengan tidak bijaknya ulama itu menjawab, Tidak bisa diampuni. kenapa tidak bijak? Iya, karena ulama itu menjawab dengan level jiwa -1. Dalil yang dikeluarkan oleh sang ulama bukan kasih sayangnya. Akhirnya sang ulama dibunuh oleh si pembunuh tersebut menjadi korban yang ke-100. Saat bertemu dengan ulama lain dan bertanya hal yang sama, pembunuh itu dijawab dengan jawaban berbeda. Jawaban kasih sayang positif 6. Bisa diampuni oleh Tuhan dengan syarat engkau berpindah dari kampung yang lama menuju kampung yang baru. Harapan diterima taubatnya oleh Tuhan itulah yang akhirnya membuat pembunuh berdarah dingin itu perlahan-lahan naik level jiwanya yang tadinya -7 bertemu dengan ulama positif 6 menjadi -1. Yang tadinya tidak punya harapan menjadi punya harapan. Walaupun tidak bisa langsung berharap pembunuh itu menjadi positif 6, bukan? Akhirnya kisah itu ditutup dengan diterimanya taubat sang pembunuh. Semua berawal dari bertemu dengan ulama kedua yang menerapkan kasih sayang, positive motivation dalam menghadapi dosa yang besar itu. Jadi, jika kita ingin masalah dalam kehidupan kita benar-benar selesai, berganti menjadi keajaiban demi keajaiban, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus memaksakan diri menjadi seorang yang berada di zona positive thinking. Seluruh pikiran kita positif. Lalu tambahkan lagi dengan positive feeling. Seluruh perasaan kita positif, tenang, dan damai. Kemudian tambahkan lagi dengan positive motivation. Positive motivation adalah sebuah kondisi jiwa di mana seluruh energi jiwa menyerap semua energi yang ada di luar dirinya. Kematangan jiwanya menuntut untuk melakukan semua aktivitas dengan motivasi yang positif. Dia menyadari kebahagiaan hidup dan rezeki hanya bisa didapat dari positive motivation. Karena positive motivation berada pada level energi paling dasar, maka orang yang mengamalkan positive motivation akan dengan mudah positive feeling. Jiwanya tenang, damai, bahagia, dan akhirnya akan lebih mudah juga berpositive thinking. Segala sesuatu selalu positif di dalam pikirannya. Ujung dari itu semua sesuai dengan hukum law of projection. Maka nasib kehidupannya pasti baik. Energi positive motivation ini didapat melalui berbagai macam pengalaman hidup. Sebagian jatuh bangun menentukan pola yang makin dia sadari dalam menerapkan prinsip-prinsip hidup. Ketika dia bermotif negatif, ternyata banyak masalah yang muncul dalam kehidupannya. Tapi ketika dia mampu menjaga aktivitasnya dalam zona positif, ternyata seluruh hidupnya jadi mudah, rezeki datang. Namun, hal ini bisa ia rasakan setelah jatuh bangun berkali-kali, hingga akhirnya ia menemukan polanya. Sebagian lagi mendapatkannya dengan jalan singkat, yaitu dari prinsip hidup yang bagus dari etika, budaya, dan agama yang dipelajarinya. Dijalankannya dengan disiplin dan akhirnya hidupnya menjadi sangat indah. Tanpa harus jatuh bangun, ilmu yang bagus menuntunnya untuk selalu berada dalam energi jiwa yang positif. Positive motivation dari hasil penelitian Danah Zohar dan Ian Marshall ini bagus sekali untuk menjadi dasar dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Dengan menerapkan positive motivation secara disiplin akan menarik energi, mengundang rezeki, bahkan keajaiban hidup. Makin tinggi energi positifnya, makin ajaib juga dampak hidup yang dirasakan. Positif 1. Eksplorasi. Energi positif motivation dimulai dari proses pembelajaran. Jiwanya terbuka terhadap ide-ide dan ilmu-ilmu baru, ibarat parasut yang baru berfungsi ketika dibuka.
Begitu juga jiwa yang hidup dengan energi positif baru dimulai ketika pikiran terbuka. Pikiran yang terbuka itu adalah melalui ilmu. Membuka diri terhadap ilmu dibutuhkan kerendahan hati untuk belajar. Di hadapan ilmu, egoisme, keakuan, harga diri melebur dan merendah. Berkebalikan dari energi negatif, pada level jiwa positif satu ini, manusia yang mau belajar malah menunjukkan sifat tawadu atau rendah hati. Sekilas rendah hati ini tidak memiliki kekuatan, rendah, lemah, dan tidak menjanjikan untuk dapat rezeki. Namun sebaliknya, Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Jadi, rahasia rezeki ini berkebalikan dengan dunia realita. Ada yang menganggap rezeki didapatkan oleh mereka yang kuat, berdaya, gesit, cepat mengambil peluang dan powerful, sehingga kekayaan akan didapatkan oleh mereka. Tapi, dalam ilmu positive motivation yang ada adalah kebalikannya. Rezeki diberikan kepada mereka yang rendah hati. Untuk mendapatkan ilmu selain dari teks-teks buku, majelis-majelis ilmu dan sekolah, ilmu juga didapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan manusia yang lain. Saat kita merendahkan hati kita terhadap orang lain, maka ilmu dan rezeki akan mengalir pada kita. Positif 2, kooperasi atau sosialisasi. Tentu saja setelah seseorang mampu rendah hati di hadapan manusia yang lain, akan terjadi saling sinergi, kooperasi atau kerjasama. Orang lain akan suka dengan manusia yang rendah hati. Penghalang-penghalang rezeki sudah mulai mencair di tahapan energi level ini. Karena rezeki manusia dititipkan oleh Tuhan di antara manusia yang lain, maka ketika terjadi koneksi energi, rezeki mengalir dengan mudah di antara mereka. Kerja sama bisnis juga biasanya dimulai dari energi jiwa level positif 2 ini. Dimulai dari sharing visi, pemahaman satu sama lain, memilih pola bisnis, dan berbagai ide-ide tertuang dalam sesi silaturahmi antar mereka. Seperti sifat speedometer, energi di level ini masih naik atau turun. Untuk meningkat membutuhkan energi tancap gas. Sebaliknya mudah sekali untuk turun karena tidak membutuhkan energi. Ketika mulai berbisnis dan belum profit, maka mereka yang terlibat biasanya masih di level positif 2. Ujian datang saat sudah mulai ada keuntungan. Apakah tetap berada pada level positif 2 dengan menjaga energi ini dan mementingkan silaturahmi dibandingkan keuntungan sesaat? Atau malah turun ke level minus 3 yang saling serakah satu sama lain. Namun jika silaturahmi ini bisa terjaga, maka naik ke level energi berikutnya,